Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan. Selamat datang di ibadah online GBI Petukangan House of Hope pada minggu ini. Untuk info persembahan, baik itu persepuluhan, umum, ucapan syukur, dan juga diakonia, dapat ditransfer ke rekening BCA yang tertera di layar berikut. Bukti persembahan mohon difoto dan dikirimkan ke nomor hotline House of Hope di nomor telepon 0822 9900 8683. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday semuanya! Banyak orang bertanya-tanya, apakah pandemi yang kita hadapi adalah tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mengerti bahwa kedatangan Tuhan Yesus dapat dibagi menjadi dua tahapan. Tahapan pertama adalah pengangkatan gereja atau yang sering kita sebut dengan rapture. Pada tahapan ini, Tuhan Yesus akan datang di awan-awan dan menjemput kita untuk bersama-sama dengan Dia. Tahapan kedua adalah penampakan Kristus. Pada tahapan ini, Tuhan Yesus beserta orang-orang kudusnya akan mengalahkan antikristus di dalam perang Harmagedon, lalu mendirikan kerajaan 1000 tahun damai. Kita mempercayai bahwa pengangkatan gereja terjadi sebelum masa aniaya atau masa antikristus. Sehingga pertanyaannya adalah, apakah pandemi seperti COVID-19 saat ini dapat dikatakan sebagai tanda bahwa pengangkatan gereja atau rapture sudah dekat? Dalam Matius 24 ayat 4-12, Tuhan Yesus memberitahu murid-muridnya mengenai tanda-tanda yang akan terjadi menjelang kedatangannya yang kedua kali, yaitu yang pertama, goncangan-goncangan terhadap orang percaya, yang kedua, goncangan-goncangan terhadap semua orang di bumi, dan yang terakhir, pemberitaan Injil di seluruh dunia. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah pada Lukas 21 ayat yang ke-11, Tuhan Yesus memberikan tanda-tanda yang dapat dirasakan oleh semua orang. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga tanda-tanda yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tanda-tanda yang Tuhan ungkapkan adalah kejadian yang harus terjadi, karena itu adalah bagian dari rencananya. Dan tanda-tanda ini akan terjadi berulang-ulang di dalam sejarah manusia sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Kita telah melihat banyak goncangan terjadi terhadap orang percaya. Banyak orang Kristen dianiaya karena percaya kepada Tuhan Yesus. Goncangan-goncangan juga terjadi kepada semua orang di bumi, seperti bencana alam, krisis ekonomi, bahkan merebaknya sakit penyakit. Efek dari goncangan-goncangan ini adalah meluasnya pemberitaan Injil, karena orang semakin mencari Tuhan di tengah penderitaan. Dan goncangan juga mendorong kita untuk segera melakukan apa yang Tuhan perintahkan, khususnya amanat agung. Dari pengertian ini, dapat kita simpulkan bahwa pandemi dapat dikatakan sebagai bagian dari tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saudara, yang perlu diingat adalah kita tidak dapat mengatakan bahwa setelah pandemi ini Tuhan Yesus pasti akan langsung datang. Tetapi, kita juga tidak bisa berkata bahwa sesudah pandemi ini Tuhan Yesus pasti tidak akan datang. Karena Tuhan Yesus jelas mengajar bahwa orang percaya tidak dapat menghitung atau menduga kapan waktu kedatangannya. Tidak ada yang tahu. Tetapi kita diminta untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangannya. Mengenai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali yang sudah amat dekat juga sudah disampaikan Roh Kudus sejak 2009 kepada Pastor Niko Nyotora Harjo. Roh Kudus menunjukkan dalam Yoel 2 ayat 28-32 bahwa akan terjadi pencurahan Roh Kudus juga goncangan-goncangan yang luar biasa. Akan tetapi melalui hal tersebut akan ada banyak orang berseru kepada Tuhan dan diselamatkan. Tahun 2013, Tuhan memberikan pernyataan melalui Pastor Niko bahwa yang dimaksud dengan pencurahan Roh Kudus adalah Pentakosta yang ketiga. Sejak saat itu, Pentakosta ketiga aktif disebarkan di mana-mana. Pastor Russell Evans dari Planet Shakers Church, Australia mendapat penglihatan bahwa Roh Kudus sedang dicurahkan di Indonesia. Ada kebangkitan jutaan anak-anak muda yang penuh Roh Kudus, yang cinta mati-matian akan Tuhan, dan akan melayani dengan cara yang belum pernah dilihat sebelumnya. Ini adalah jawaban doa bagaimana Pentakosta ketiga akan terjadi khususnya di Indonesia. Pentakosta ketiga juga diteguhkan oleh banyak hamba Tuhan baik dalam dan luar negeri di Empower 21.
yaitu bahwa kegerakan ini akan lebih besar daripada pencurahan Roh Kudus di Azusa Street. Roh Kudus memberi pengertian bahwa Pentakosta ketiga akan menuntaskan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Kita percaya bahwa ini pasti terjadi. Kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pandemi yang sedang terjadi hari-hari ini adalah bagian dari tanda-tanda penggenapan Pentakosta ketiga, di mana pencurahan Roh Kudus dan goncangan yang terjadi akan mengakibatkan banyak orang berseru kepada Tuhan dan diselamatkan. Artinya, amanat agung Tuhan sedang digenapi. So, setelah kita mengetahui hal tersebut, apakah yang harus kita lakukan untuk menyambut kedatangannya? Ada 4 hal, yaitu yang pertama, hidup berjaga-jaga, artinya hidup kudus di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Yang kedua, hidup siap sedia, artinya siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus, kapan saja. Yang ketiga, hidup setia, melakukan perintah Tuhan, artinya melakukan amanat agung Tuhan Yesus dengan Pentakosta yang ketiga. Dan yang terakhir, hidup intim dengan Tuhan, artinya banyak membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan, banyak memuji, menyembah Tuhan, dan banyak berdoa berbahasa roh. Saudara, walaupun pandemi COVID-19 mempunyai dampak negatif bagi dunia, tetapi jangan lupa, bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, pandemi ini adalah bagian dari tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus untuk menjemput kita, gerejanya. Mari persiapkan diri kita dan senantiasa menanti-nantikan kedatangannya. Haleluya! Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16, firman Tuhan berkata, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah engkau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Yang lagi di rumah-rumah yang sedang menyaksikan ibadah online, kita semua percaya bahwa kuasa Tuhan nyata atas kita. Pemulihan sedang terjadi, kebangkitan sedang terjadi atas Indonesia. Amin. Amin. Haleluya. Biarlah hati kami boleh terus bersukacita akan nama Tuhan. Kami mau terus bersorak bagi nama-Mu. Haleluya. Curahkan Roh-Mu atas manusia di bumi, biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan
kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Oh, karena kebangkitan yang besar, karena pemulihan di negeri kami, karena kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Dikatakan karena kebangkitan yang besar, karena pemulihan di negeri kami, karena kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan, yang berseru kepada Yesus diselamatkan, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Sorak-sorak yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Kami mau terus menyembah Engkau Tuhan. Kami mau terus sembah Engkau, sebab hanya Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku mengerti segala rencanamu, ajak ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu, ajak ku berharap hanya padamu.
ajar ku mengerti segala rencanamu, ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu, ajar ku berharap hanya padamu. Ajar ku mengerti segala rencana-Mu, ajar ku berserah hanya padamu. Pimpin kami jalanku dalam terang firman-Mu, ajar kami, ajar ku berharap hanya padamu. Ajar kami, ajar ku berharap hanya padamu. Ajar kami, ajar ku berharap hanya padamu. Mari sembah Dia, angkat suaramu, sembah Dia, haleluya. Ajar kami Tuhan, berharap hanya padamu. Shikarabo yaraba, dinaba yaraba so, shekerebe yarabo, dinaba yaraba, shekerebe yarabo. Haleluya, Yesus, ajar kami mendekat padamu, berharap hanya padamu, Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami sembah Engkau, sebab Kau layak, sungguh Kau layak. Kami sembah, dimuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Shiriri yarabo, ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah, ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku berserah, ku berserah.
Biar kami boleh terus mengandalkan Engkau Tuhan. Kami mau terus berjalan dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara-saudara. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena pada pagi hari yang indah ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita anak-anaknya untuk bersama-sama dalam ibadah online yang pada pagi hari ini kita akan memuliakan Tuhan melalui puji-pujian, penyembahan, bahkan melalui segala aktivitas ibadah yang kita lakukan. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapa di surga, karena pagi ini kita tahu Dia ada bersama-sama dengan kita, walaupun kita ada di tempat kita masing-masing, di rumah kita pribadi lepas pribadi. Nah, untuk itu saudara-saudara, pada pagi hari yang indah ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan kita, marilah kita bersama-sama menutup mata kita. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Allah Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, atas perkenan-Mu kepada setiap kami untuk dapat bersama-sama di dalam ibadah online yang kami adakan pada pagi hari ini. Kami percaya ya Tuhan, Engkau hadir memberkati dan mengurapi kami, dan mengurapi ibadah kami, agar ibadah yang kami lakukan adalah menjadi suatu dupa yang harum, ibadah yang benar-benar layak di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih juga ya Bapa, karena pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati dan urapilah firman-Mu yang akan disampaikan kepada kami semuanya. Urapilah hamba-Mu. Biarlah hamba-Mu ini layak di hadapan-Mu, khususnya untuk menyampaikan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, tuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus untuk memahami firman-Mu lebih dalam lagi, agar firman-Mu yang Engkau ucapkan kepada kami tidak akan kembali kepadamu dengan sia-sia, tetapi akan merubah kami, memberikan kami kekuatan iman yang lebih lagi Tuhan, untuk melakukan apa yang Kau kehendaki, melakukan seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, berfirmanlah kepada kami, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, renungan kita pada minggu ini saya ambil dari firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ke-25 ayat yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tema yang saya ambil dari firman Tuhan yang sudah kita baca saudara-saudara, yaitu arah pandangan hidup kita.
Ada ilustrasi yang sederhana, saudara-saudara. Kalau kita melihat seorang pemanah di dalam suatu turnamen atau pertandingan mencari juara, bila pemanah tersebut arah pandangannya tidak benar, tidak tepat kepada sasaran yang akan dituju, pandangannya tidak terfokus kepada sasaran, kepada tujuan yang akan dicapai, saudara-saudara, maka anak panah yang akan dilepaskannya akan melenceng, menyimpang, tidak mengenai sasaran, atau dengan kata lain, gagal, tidak berhasil, saudara-saudara. Demikian juga kalau arah pandangan hidup orang Kristen tidak benar, tidak tertuju kepada sasaran yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, maka hidup orang percaya itu tidak akan mengarah kepada tujuan, tidak akan mengarah kepada sasaran. Maka dapat dipastikan, saudara-saudara, tujuan hidup mereka sesuai dengan apa yang mereka sudah rancangkan tidak akan berhasil. Gagal total sama sekali, saudara-saudara. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita pelajari Alkitab, bila kita mempelajarinya dari Kejadian sampai dengan Wahyu, saudara-saudara, maka kita akan dapat menyimpulkan bahwa Alkitab menggambarkan dua peristiwa besar. Pertama, yaitu saudara-saudara, betapa Allah mencintai kita dan selalu sanggup memberkati kita, anak-anaknya. Dan yang kedua, saudara-saudara, kita tahu orang benar selalu menghadapi masalah. Walaupun kita tahu juga, saudara-saudara, bila orang benar itu menghadapi masalah, tetapi bila dia menyerahkan diri kepada Tuhan dan menyerahkan segala permasalahannya kepada Dia yang berkuasa, maka Tuhan Allah tetap memberikan jalan keluar, solusi yang terbaik bagi orang benar tersebut. Nah, saudara-saudara, jika kita juga pelajari, ada 5 arah yang benar untuk kita memandang kepada Tuhan dan karyanya yang besar. Dan inilah yang akan menjadi renungan kita pada pagi hari ini, saudara-saudara. Yaitu yang pertama, kita harus memandang ke belakang. Arah pandangan yang pertama adalah kita harus melihat karya Allah dan kuasa-Nya. Kita harus melihat ke belakang, saudara-saudara. Memang benar, saudara-saudara. Memang betul bahwa kita harus melupakan apa yang ada di belakang kita. Tetapi jangan lupa, saudara-saudara, kita juga harus mengingat apa yang ada di belakang kita. Apa yang telah kita lewati yang selama ini, saudara-saudara, yang dapat membuat hal-hal negatif terjadi di dalam kehidupan kita. Hal-hal yang tidak benar yang dapat menggoncang hidup kita, yang dapat merusak hidup kita. Semua yang tidak baik, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan di belakang kita, harus juga kita ingat, saudara-saudara, supaya kita tahu dan sadar bahwa semua yang tidak benar itu, yang tidak sesuai dengan rencana Tuhan itu, harus kita tinggalkan, harus kita jauhi dari hidup kita.
agar arah pandangan kita tetap benar kepada Tuhan yang Maha Kuasa, dan kita menjadi orang-orang yang berhasil, bahkan menjadi pemenang kalau arah pandangan hidup kita benar, saudara-saudara. Yang kedua, saudara-saudara, kita harus memandang ke atas. Di dalam Kolose 3 ayat 1 dan 2 di sana dikatakan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Artinya, saudara-saudara, kita mencari hal tentang di mana Yesus duduk, di mana Yesus sedang berada di surga saat ini, ya Tuhan. Kita tahu juga, saudara-saudara, bahwa kita harus ingat perkara-perkara yang di atas itu membawa kita kepada suatu pengertian. Yang pertama, bahwa ada keyakinan bagi setiap orang percaya bahwa Kristus telah dibangkitkan dari orang mati. Apa arti kebangkitan Yesus bagi kita? Itu harus jadi renungan hari lepas hari bagi kita, saudara-saudara. Bahwa pada saatnya yang indah nanti, kita juga akan dibangkitkan, akan bersama-sama dengan Kristus. Yang kedua, kita ingat bahwa segala sesuatu berasal dari dalam tangannya. Dia berkuasa atas segala sesuatu yang telah diciptakannya di dunia. Yang ketiga, saudara-saudara, kita ingat bahwa di atas sana, di surga, Yesus sedang menyediakan tempat yang terbaik bagi kita. Tempat tinggal di surga. Suatu harta yang luar biasa indahnya. Itu adalah menjadi milik setiap orang percaya. Bila pandangan orang Kristen, orang percaya itu benar di hadapan Tuhan, kita harus tetap memandang kehidupan kita ke arah di mana Yesus sedang berada saat ini, saudara-saudara. Yang ketiga, saudara-saudara, kita harus memandang ke dalam. Memandang ke dalam seperti apa yang dikatakan di dalam 2 Yohanes 1 ayat 7 dan 8. Sebab banyak penyesat dan antikristus muncul pada saat-saat ini. Untuk itu, saudara-saudara, waspadalah atas penyesat-penyesat yang sedang berjalan merajalela di tengah-tengah kehidupan kita. Demikian juga kalau kita memandang ke dalam, kita harus melihat kekristenan kita berdasarkan firman Tuhan yang selalu mengarahkan, yang memerintahkan kepada kita agar kita tetap taat kepada perintah-perintah Tuhan. Ingatlah, di saat-saat bangsa Israel berjalan menuju tanah Kanaan, di saat mereka patuh kepada perintah, taat kepada aturan, taat kepada ketetapan-ketetapan yang sudah dibuat Allah, mereka berhasil. Mereka penuh dengan sukacita di dalam perjalanan walaupun mengalami kesulitan. Tapi mereka tetap dipelihara Tuhan. Demikian juga kita sebagai orang yang percaya yang sedang berada di tengah-tengah dunia ini. Kita harus ingat perintah Tuhan yang selalu membawa kita ke situasi kondisi yang layak di hadapan Tuhan. Tapi pada sisi yang lain, saudara-saudara, kita harus ingat banyak penyesat-penyesat dan antikristus
sedang merajalela untuk mau menggoncangkan hidup kita, merusak hidup kita, menyesatkan hidup kita. Ingat saudara-saudara, jika kita kehilangan iman kita di dalam perjalanan hidup kita saat ini, saudara-saudara, itu berarti kita lah yang salah, bukan Tuhan yang salah. Karena Alkitab berkata bahwa Dia akan mengirim malaikat-malaikatnya untuk menjaga kita. Tetapi Alkitab juga memperingatkan kepada kita untuk tetap waspada, saudara-saudara. Artinya Allah memang menjaga kita, tapi kita juga harus aktif di dalam iman, bekerja di dalam tindakan iman, berjalan di dalam iman, agar arah pandangan hidup kita, arah perjalanan hidup kita tetap kepada sasaran yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita harus melihat diri kita sendiri, supaya kita jangan kompromi dan ikut dengan cara-cara dunia ini. Kita harus tetap menjadi pemenang, saudara-saudara. Kalau kita tidak kompromi dengan dunia ini, tidak turut dengan cara-cara duniawi, diri kita tetap benar di hadapan Tuhan. Hidup kita akan tetap bergantung kepada Tuhan dan tetap berjalan di jalan yang Tuhan kehendaki. Saudara-saudara, yang keempat, arah pandangan hidup kita harus memandang keluar. Di dalam Matius 9 ayat 36 sampai 37 di sana dikatakan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Lihatlah, ladang telah menguning, tuaian telah banyak," saudara-saudara. Artinya kita harus melihat bahwa ladang telah menguning dan siap untuk dituai. Disinilah berlaku panggilan Tuhan kepada orang percaya, panggilan Tuhan kepada gereja, agar kita menjadi penuai akhir zaman ini. Kiri kanan kita, saudara-saudara, ladang-ladang sedang menuai, ladang-ladang sedang menguning, siap untuk kita tuai. Jadilah kita jadi penuai di akhir zaman. Pada satu sisi yang lain kita harus ingat, saudara-saudara, tugas gereja yang terbesar saat ini, akhir zaman ini, pada masa Pentakosta ketiga ini, saudara-saudara, adalah menyampaikan firman Tuhan, menyelesaikan amanat agung ke tengah-tengah dunia di mana kita berada, saudara-saudara. Ingatlah, saudara-saudara, hari-hari ini seharusnya bukan menjadi hari-hari yang menakutkan bagi orang percaya, tapi justru menjadi hari-hari atau saat dalam mana orang percaya selalu harus mengingat janji-janji Tuhan sedang digenapi oleh kuasanya. Kita harus melihat tanda-tanda zaman. Dan jika kita tahu tanda-tanda zaman, maka kuasa Allah akan berkuasa dan terrealisasi di dalam hidup kita. Kita dapat membuat sesuatu bagi Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, marilah kita belajar terus. Pelajarilah tanda-tanda zaman, apa yang harus kita waspadai, apa yang harus kita maknai, dan apa yang harus kita kerjakan pada saat ini. Yang kelima, saudara-saudara, yang terakhir, kita harus memandang kehidupan, atau dalam arti kita harus memandang ke depan, saudara-saudara. Di dalam Yeremia 18 ayat 11 dan 12,
Di sana dikatakan kita harus masing-masing bertobat dari tingkah laku kita yang jahat. Kita harus memandang ke depan supaya kita dapat melihat rencana-rencana Allah atas hidup kita. Untuk itu saudara-saudara, kita harus bertobat sesuai dengan firman Tuhan dalam Yeremia 18 tadi. Karena kita tahu saudara-saudara, tanpa pertobatan tidak ada masa depan yang gemilang. Tanpa pertobatan tidak ada hasil yang terbaik di mata Tuhan yang dapat kita perbuat, yang dapat kita lakukan. Ingat saudara-saudara, mungkin hari ini di depan kita ada masalah-masalah yang harus kita hadapi. Tetapi kita juga harus tetap percaya bahwa ke depan, di depan kita, pada saatnya juga pasti akan ada mujizat-mujizat. Dan ada kemenangan-kemenangan terjadi. Karena itu janganlah memandang kepada masalah yang ada di depan kita. Tetapi kita harus memandang rencana Allah di dalam kehidupan kita. Kita tahu saudara-saudara, kita saat ini berada pada saat masa yang sulit oleh karena pandemi yang masih ada. Tapi ingat saudara-saudara, pandemi itu sifatnya hanya sementara. Tetapi sementara ini menentukan bagi arah pandangan hidup kita. Kalau kita tetap memandang ke depan kepada rencana-rencana Allah yang indah, rencana-rencana Tuhan yang memberikan kepada kita pengharapan yang luar biasa saudara-saudara. Kita percaya dalam rencana Tuhan. Masalah pandemi yang sementara ini tidak dapat mengubah kita untuk menjadi orang-orang yang putus asa, untuk menjadi orang-orang yang kalah. Kita tidak mau saudara-saudara menyerah kepada situasi dan kondisi ini. Kita tetap bertahan, berjuang seturut dengan menjalankan protokol-protokol kesehatan yang diberikan Allah melalui pemerintahan kita. Ingat, kita ada dalam rencana-rencana Allah. Rencana Allah yang membawa damai sejahtera, membawa sukacita, dan membawa kemenangan yang luar biasa. Sebagai kesimpulan saudara-saudara, ingatlah saudara-saudara, kadangkala bukan karena masalah dalam hidup kita yang terlalu besar atau peristiwa yang sangat buruk yang harus kita lewati, tetapi karena persoalannya kadangkala karena arah pandangan kita yang tidak benar, fokus hidup kita yang salah, sehingga kita tidak dapat melihat bahwa Allah mampu mengerjakan mujizat-mujizat dalam hidup kita, sehingga kita menjadi orang pemenang. Terakhir, ingat saudara-saudara, mata Allah tetap tertuju kepada kita. Biarlah mata kita juga tertuju kepada Dia, sehingga mata Tuhan selalu bertemu dengan mata kita. Kita saling memandang kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa saudara-saudara. Terima kasih ya Bapa. Firman-Mu, isi hati-Mu telah Engkau sampaikan kepada kami. Engkau rindu agar arah pandangan hidup kami hanya tertuju kepadamu. Pandangan hidup kami terarah kepada sasaran rencana Tuhan yang indah di dalam hidup kami. Sehingga kami percaya Bapa, oleh bimbingan dan tuntunan Roh Kudus, arah pandangan hidup kami tetap benar. Dan sasaran mahkota kehidupan yang akan Engkau berikan dalam hidup kami menjadi
sesuatu yang teramat indah bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus kami datang berdoa kepadamu. Mari angkat kedua tangan kita, saudara-saudara. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah, yang manis bersama Roh Kudus, kiranya menyertai kami, mulai dari saat ini sampai Maranatha. Dia datang menyambut kita di awan-awan permai. Bahkan kita akan hidup bersama Dia dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati.